Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saat ini kita akan membahas tentang digesiva dan anti diare. Digesiva merupakan obat-obatan yang digunakan untuk membantu proses pencernaan lambung, usus, terutama pada saat defisiensi zat pembantu pencernaan. Misalnya kekurangan enzim pencernaan atau cairan-cairan tubuh lainnya. Disebut juga obat-obat pencernaan. Oke, penggolongannya. Obat yang bekerja pada kandung empedu. Empedu terdiri dari asam empedu dan asam ketodeoksikolat serta kolesterol dan fosfolipid. Guna empedu yang berhubungan dengan pencernaan dan absorpsi lemak yaitu membantu proses emulsifikasi dan absorpsi lemak, mempertinggi daya kerja lipase, membantu proses absorpsi vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K. Itu adalah fungsi dari empedu. Guna preparat empedu per oral adalah membantu pencernaan dan penyerapan dalam usus lemak, merangsang pengeluaran empedu dari hati, melarutkan dan mengeluarkan batu empedu, mengobati melindungi hati terhadap penyakit kuning dan hati yang mengeras. Enzim pencernaan yang digunakan adalah ada asam klorida. Ini membantu proses penghancuran makanan pada lambung. Enzim lambung ada pepsin, enzim pankreas atau pankreatin. Pergantian enzim pankreatin superman diperlukan bila sekresi pankreas terganggu, dapat karena pembedahan pankreas, tersumbatnya pankreas, atau karena kanker pankreas. Enzim ini terdiri dari amilase, tripsin, dan lipase. Fungsi asam klorida dalam lambung itu sebagai apa saja sih? Ya, mengubah pepsinogen yang dihasilkan selaput lambung menjadi pepsin, membuat suasana lambung menjadi asam sehingga mempermudah penguraian protein menjadi peptida, membantu proses absorpsi garam, kalsium, dan besi, merangsang pengeluaran getah lambung, pankreas, dan hati. Selanjutnya ke penyakit berikutnya tentang anti diare. Anti diare merupakan obat-obat yang digunakan untuk menanggulangi pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau kuman, atau virus, atau bisa juga cacing, atau keracunan makanan. Gejalanya umumnya adalah buang air besar berulang kali dengan banyak cairan, kadang-kadang disertai dengan mulas atau darah, atau bisa juga adanya lendir. Diare terjadi karena adanya rangsangan terhadap saraf otonom di dinding usus, sehingga menimbulkan efek mempercepat peristalsi usus. Obat-obatan yang diberikan untuk mengobati diare dapat berupa kemoterapi. Ini adalah pemberian antibiotik karena mungkin diarenya disebabkan oleh bakteri atau virus lainnya. Biasanya obatnya golongan sulfonamida atau antibiotik lainnya. Selanjutnya adalah obstipansia, terapi simptomatis dengan tujuan menghentikan diare dengan cara pertama adalah menekan peristaltik usus, misalnya loperamide. Jadi pergerakan ususnya diberhentikan. Ya. Selanjutnya adalah menciutkan selaput usus atau astringen, contohnya tanin. Ya, lalu pemberian absorben untuk menyerap racun. Di sini mungkin diare yang disebabkan oleh keracunan makanan.
Contoh obatnya adalah karboabsorben dan pektin. Pemberian mucilago untuk melindungi selaput lendir yang terluka. Selanjutnya adalah spasmolitik, zat yang dapat melepaskan kejang-kejang otot pada diare, misalnya atropin sulfat. Abstipansia, zat penekan peristaltik. Obat tersebut digunakan sehingga memberikan lebih banyak waktu untuk resorpsi air dan elektrolit oleh mukosa usus, seperti derivat petidin, loperamid, antikolinergik, seperti ekstrak biladon. Jadi bisa dikombinasikan dengan antikolinergik ya, karena mungkin terjadi kejang perut ya, ditambah diare, jadi dikolaborasikan. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.